Tapi dia lipatan joknya sayangnya nggak bisa. Cut dulu dit. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Po, cangcingnya Baba? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungannya, amin. Balik lagi bersama gua Angga Rizky. Kali ini gue mau nge-review salah satu mobil yang cukup fenomenal dan terkenal di Indonesia. Ya, ini dia mobilnya, Suzuki APV tipe GL tahun 2017. Ya, jadi teman-teman, ini Suzuki APV tipe GL tahun 2017 yang mana dia sudah mendapatkan beberapa ubahan ya daripada generasi sebelumnya. Namun di unit yang kali ini dia udah di-upgrade oleh pemiliknya. Bisa teman-teman lihat ya, ini ada aksen chrome di kap depannya. Karena aslinya tipe GL ini dia belum ada aksen chrome-nya, dia hanya ada di tipe SGX dan luxury-nya ya. Lalu teman-teman lihat. Nah, ini dia bohlamnya sudah kristal multi reflektor dan dengan bohlam halogen. Yang ini lampu senjanya, lalu lampu sennya dia berada di pinggir sini ya dengan mikanya yang agak cembung. Oke. Lalu di sini dia bempernya ini nih bukan punyanya APV GL ya teman-teman ya. Ini udah upgrade ke yang tipe luxury-nya. Namun dia belum ada fog lamp-nya karena sama pemiliknya nggak dikasih fog lamp. Coba kita lihat dalamannya ya. Nah, ini di depan ini dia ada dongkrak. Nah, dia di depan ini ada dongkrak, air radiator, kotak sikring, air wiper dan juga minyak rem. Nah, ini nih air intake-nya nih. Ini radiatornya di sini. Nah, yang gue demen dari APV ini ialah dia air intake-nya penempatannya di depan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelewatin banjir, nggak usah takut. Beda sama kompetitornya. Ya teman-teman lihat ya, kalau APV GL itu dia sennya di fender sini nih. Nah, ini udah ditutup cover chrome ya sama pemiliknya. Jadi kelihatannya lebih elegan aja gitu. Mobilnya naik kelas lah gitu, ya kan. Nah, ini teman-teman. Dia ini bannya sudah dimodifikasi sama pemilik sebelumnya. Dia pakai profil ban 205/50 R17 karena bawaannya itu dia R15 185/70 R15 kalau tidak salah ya. Handle standar model cungkil, namun udah dikasih sentuhan modifikasi chrome ya. Sekarang kita lihat bagian dalamnya teman-teman. Ya, di sini kalau kita untuk naiknya ya karena ini mobilnya lebih tinggi ya, dia dikasih akomodasi hand grip di sini dan juga ada footstep satu, jadi memudahkan kita untuk naiknya. Yuk kita coba masuk ke dalam. Di dalam ini kita dapat akomodasi sign visor ya, baik dari sisi penumpang dan juga sisi supir. Di sisi supir masih polos, di sisi penumpang depan masih polos juga ya, belum ada vanity mirror. Ya, ini spion dalam masih biasa, belum day night view. Lalu penempatan kisi AC di tengah ini dia masih model biasa, belum ada open tutupnya. Terus audio single din ya, cuma ini udah dirombak sama pemiliknya jadi bisa Bluetooth. Ada tempat penyimpanan. Terus ini penyemburan AC-nya dia bisa ke arah muka dan kaki atau kaki aja. Cukup oke sih untuk mobil sekelas ini. Pengaturan speed fan sampai 4. Lalu dia belum ada heater AC-nya tapi sudah cukup oke. Ada kotak penyimpanan lagi. Di sini ada asbak, ada soket. Terus di sini dia ada laci penyimpanan, walaupun belum soft opening tapi oke. Nah, yang menarik dari APV GL ini yang tipe 2017, walaupun dia bukan tipe tertinggi tapi tipe menengah ke bawah, dia sudah ditempatkan airbag untuk supir dan juga penumpang depan. Jadi cukup oke sih. Ya, jadi untuk di instrumen mengemudinya ya teman-teman ya, di sini
dia masih sama ya dengan APV generasi sebelumnya ya, dan semuanya juga masih analog. Namun untuk odonya dia di sini sudah digital, ada odo, ada trip A, ada trip B ya. Walaupun belum ada kilometer per liter dan sisa bahan bakar, sudah cukup oke sih menurut gua. Lalu untuk pengaturan seatnya dia di sini masih fix ya, belum bisa tilt atau teleskopik. Lalu di sebelah kanan ini standar pengaturan headlamp, lalu wiper yang sudah bisa intermittent, dan juga ada pengaturan rear wipernya. Di sebelah kanan sini belum ada electric mirror maupun rear defogger ya, hanya ada kotak penyimpanan biasa koin di sebelah kanan sini. Transmisi manual 5 speed. Di sini juga ada kotak penyimpanan lagi. Handbrake mechanical ya. Oke. Dan untuk pengaturan tempat duduknya pun juga standar, maju mundur dan reclining aja. Ya sejauh ini sih untuk APV ini dari segi interior dia tidak terlalu banyak perubahan dengan generasi sebelumnya, namun penyematan airbag di sisi supir dan juga penumpang depan sudah cukup oke sejauh ini menurut gua. Nah ini teman-teman, karena ini dia mesinnya ada di kolong, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini mesinnya nih. Dia pakai mesin kode G15A, yang mana mesin ini juga dipakai oleh Carry, Pickup, dan juga R3 generasi sebelumnya. Nah untuk di sisi depannya ya teman-teman, untuk bagian sopir khususnya, ini bisa teman-teman lihat, ini dia door trimnya masih hard plastik, ini bahan fabric. Lalu dia ada window lock, power window di keempat sisi, namun hanya auto di sisi driver. Lalu ada door pocket dan cup holder, dan di sini juga ada speaker. Ya teman-teman, ini adalah bagian dari kabin tengah Suzuki APV ya. Yuk coba kita naik. Tapi sayangnya ya, dia di sini nggak ada akomodasi hand grip kayak Daihatsu Luxio ya. Agak disayangkan sih dengan mobil MPV sebesar ini tapi tidak ada hand grip yang bisa memudahkan kita untuk naik ke dalam kabin. Jadi kita harus megangnya dari hand grip sini buat naik. Dia cukup lega ya teman-teman untuk duduk di baris kedua ini, dan dia juga bisa disetel maju mundur ya. Tapi segini pun juga cukup lega. Dia karena dia mesin kolong, jadi dia posisinya itu kakinya dia agak naik begini. Tapi udah cukup oke sih kalau menurut gua. Nah untuk pelipatan joknya ini dia bisa 60-40, yang 60-nya sisi kanan, 40-nya sisi kiri. Nah teman-teman, untuk masuk ke baris ketiganya ini kita bisa dari sisi kiri dengan melipat bangku yang 40-nya ini ya. Ayo kita masuk ya. Nah teman-teman, ini kalau kita duduk di baris ketiganya ya cukup oke sih ya, walaupun joknya nggak seempuk yang tipe atasnya, tapi udah cukup oke. Namun sayangnya di sini nggak ada akomodasi headrest buat bangku ketiganya. Cuma kalau kita duduk di sini ya nggak sempit-sempit banget sih, karena ini tipe MPV boxy ya, jadi cukup oke lah untuk membawa penumpang yang banyak. Ya teman-teman, lalu kita beranjak ke bagian belakang dari Suzuki APV ini ya. Jadi di sini dia aslinya sih nggak dapat spoiler belakang ini ya. Jadi ini udah modifikasi, dan juga ada high stop moon lampnya yang ini bisa nyala kalau misalkan kita rem. Lalu ini wiper belakang juga tipenya masih sama dengan APV generasi sebelumnya. Lalu dia belum ada rear defogger ya, masih standar. Lalu dari segi lampu belakangnya ini, dia lampu senya ini yang dia pika bening ya. Kalau yang kayak mobil-mobil lama itu kan dia masih pika orange, jadi pika bening. Standar masih halogen dengan kristal putih reflektor. Coba kita buka di bagasi belakangnya teman-teman. Ya ini bagasi belakangnya dari APV GL ya. Kalau gua rasa sih di sini dia masih bisa buat naruh sekitar 3 koper kali ya, sama beberapa tas. Cukup oke kalau misalkan teman-teman mau meminang mobil ini untuk keperluan mudik ataupun travel ya, karena mobil ini cukup bisa diandalkan. Improvement dual SRS airbag menjadi nilai plus pada kendaraan ini, walaupun belum adanya ABS. Namun sayangnya belum adanya rear defogger dan sensor parkir menjadikan mobil ini kalah tipis dari kompetitornya, yaitu Daihatsu Luxio, dan menang meninggalkan Daihatsu Grand Max. Soal kenyamanan masih sama saja seperti keluaran sebelumnya, seperti layaknya mobil mesin kolong, suara mesin masih masuk ke dalam kabin.
Ya, jadi teman-teman, itu aja yang tadi bisa gue sampaikan terkait review dari Suzuki Alphard GL tahun 2017. Nah, menurut teman-teman sendiri, kira-kira apa aja yang bisa teman-teman dapat dari video ini? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.